Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Letak Indonesia dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Yang pertama yaitu letak astronomis, ialah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang itu sendiri merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Apakah kalian tahu bahwa letak astronomis ini sangat memberikan pengaruh di setiap bidang pekerjaan? Salah satunya ialah bidang pesawat terbang. Penentuan letak astronomis ini sangat penting untuk menentukan lokasi penerbangan di udara yang dapat terdeteksi melalui letak astronomis tiap-tiap daerah. Selain itu, ada juga pembagian daerah waktu yang ada di Indonesia. Letak astronomis juga digunakan untuk membagi wilayah dalam perbedaan waktu. Contohnya di Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur atau WIT, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan juga waktu Indonesia bagian barat yaitu WIB. Dari setiap wilayah Indonesia antara bagian barat dengan tengah, mengalami pergeseran garis lintang sebesar 15 derajat. Begitu pula dengan wilayah tengah dan timur, juga memiliki pergeseran wilayah sebesar 15 derajat. Nah, sebanyak 15 derajat tersebut memiliki perbedaan jam selama 1 jam. Jadi, perbedaan antara waktu bagian barat dan juga waktu bagian tengah memiliki beda waktu 1 jam. Sedangkan waktu bagian barat dan timur memiliki perbedaan waktu 2 jam. Dan perbedaan waktu antara waktu tengah dan juga waktu timur hanya memiliki perbedaan waktu 1 jam. Selain pembagian daerah waktu, adanya letak astronomis membuat iklim tropis di wilayah timur menjadi bukti dari adanya pembagian iklim di muka bumi, di mana untuk Indonesia tersendiri memiliki 2 musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Dengan keadaan wilayah Indonesia di bagian timur mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, namun tidak berada tepat di bawah matahari, dengan demikian, cuaca dan penyinaran matahari memiliki keseimbangan bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Hal ini menyebabkan terdapatnya aneka ragam hewan dan tumbuhan yang hidup dan berkembang biak di wilayah timur Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis Indonesia ialah keberadaan posisi wilayah tersebut sesuai dengan bentuk dan letaknya di bumi. Indonesia terdapat pada posisi yang strategis dan juga menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena letak Indonesia di antara benua Asia dan juga benua Australia. Yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia berbatasan dengan beberapa wilayah tertentu. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan juga Laut Cina Selatan. Sedangkan di daerah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, Australia, dan juga Samudra Hindia. Dan di bagian barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Selain 2 hal itu, letak geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap aspek-aspek tertentu, yaitu di bidang ekonomi, sosial, dan juga kebudayaan.
Karena letak Indonesia yang sangat strategis di antara dua benua dan juga dua samudra menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia. Selain itu, Indonesia juga titik persilangan kegiatan ekonomi dunia, antara lain perdagangan dengan negara industri dan juga negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Jalur wilayah Indonesia tersendiri merupakan jalur yang amat sangat strategis, khususnya zaman jalur perdagangan melalui laut. Maka dari itu, karena letak persilangan Indonesia yang sangat strategis menjadikan Indonesia memiliki jalur yang biasa disebut sebagai jalur sutra. Selain itu, letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan ataupun struktur batuan pada tubuh bumi. Letak Indonesia tersendiri dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pertemuan antara tiga lempeng, dua jalur gunung, dan juga tiga daerah. Tiga lempeng itu sendiri yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Tiga lempeng tersebut menjadikan Indonesia sebagai Ring of Fire atau jalur gunung berapi. Selain itu, ada juga pertemuan dua jalur pegunungan dunia yang berkumpul di Laut Banda. Yang pertama, ada pegunungan muda sirkum Mediterania, yaitu dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Sumbawa, Alor, Wetar, dan juga Buruh. Dan yang kedua ialah pegunungan muda sirkum Pasifik, yang dimulai dari Papua, Sulawesi, Halmahera, dan juga Kalimantan. Selain itu, terletak tiga daerah. Yang pertama, daerah Sunda Plat atau Dangkalan Sunda, yaitu perluasan benua Asia yang tenggelam di Asia Selatan, merupakan wilayah Indonesia bagian barat dengan pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Yang kedua, daerah Sahul Plat atau Dangkalan Sahul ialah bagian dari Australia yang tenggelam ke utara meliputi Indonesia bagian timur, sebagian Maluku, dan juga Papua. Dan yang ketiga yaitu daerah laut pertengahan Australia di bagian tengah di luar kedua daerah atas atau daerah Wales. Nah, luas Indonesia sendiri, Indonesia memiliki daratan seluas 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas laut Indonesia memiliki 3.257.483 km persegi, yang terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia merupakan negara dengan luas perairannya lebih luas daripada luas daratannya. Untuk itu, ada beberapa batas laut atau zona yang ada di Indonesia. Yang pertama, batas laut teritorial ialah batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud ialah garis yang ditarik pada garis pantai waktu air surut. Yang kedua yaitu batas landasan kontinen. Merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landasan kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan tersebut. Nah, batas landasan kontinen ini sendiri diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Dan yang terakhir ialah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, ialah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia memiliki luas 2.936.345 km persegi. ZEE ini sendiri diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dengan memiliki hak sebagai berikut, yaitu hak melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan,
dan juga konservasi sumber daya alam. Yang kedua, berhak juga melakukan penelitian, perlindungan, dan juga pelestarian laut. Dan yang terakhir, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Nah, sekian materi mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.